Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya, yakni kelompok 1, akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapang, analisis perancangan dan pengembangan agrosistem, studi kasus pada kanjutongan hidroponik. Selanjutnya, adapun anggota kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Nurfadila Barudin, dengan stambuk 0832019 0161. Andi Putri Rahayu dengan stambuk 08320190156. Fatima Azhara dengan stambuk 08320190197. Dan Dila Indriastuti Purnamasari dengan stambuk 083-2019-0210. Selanjutnya, bab 1 akan dibacakan oleh Saudari Dila Indriastuti Purnamasari. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia modern ini, pertanian juga semakin maju. Namun, lahan pertanian semakin sempit dikarenakan alih fungsi lahan yang digunakan seperti pembukaan swalayan, tempat-tempat hiburan, dan lain sebagainya. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia hidup dari bertani. Sehingga lahan sangat penting untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga yang ada. Dengan adanya masalah tersebut, maka solusi untuk membantu keadaan pertanian, khususnya para petani yang telah kehilangan sawah-sawahnya, yaitu dengan menggunakan sistem tanam yang tidak menggunakan media tanah. Media tersebut dapat berupa media non-tanah seperti air, udara, arang sekam, pasir, dan lain sebagainya. Hidroponik adalah salah satunya. Hidroponik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, di mana kata hidroponik terbagi menjadi dua suku kata, yakni hidros dan ponos, di mana hidros atau hidro dalam bahasa Inggris artinya air, sedangkan ponos atau ponik dalam bahasa Inggris artinya mengerjakan. Jadi, secara istilah bahasa, hidroponik adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan air sebagai medianya, sehingga bisa dibilang termasuk dalam inovasi perkembangan teknik bercocok tanam yang modern. Adapun sasaran belajar. Dalam melaksanakan praktek, penentuan sasaran belajar adalah suatu hal yang penting, karena merupakan sasaran dan tujuan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Sasaran belajar yang ingin dicapai dari pelaksanaan praktek lapang ini yaitu yang pertama aspek pengetahuan, yang pertama mengetahui manajemen dan organisasi kanjantongin hidroponik. Yang kedua, mengetahui mesin dan alat yang digunakan dalam budidaya tanaman hidroponik. Ketiga, mengetahui proses budidaya dan pemeliharaan terhadap tanaman hidroponik. Yang keempat, mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh kanjantongin hidroponik. Kemudian aspek keterampilan. Terampil dalam melakukan analisis tindakan pada kanjantongin hidroponik, mulai dari penyemaian benih hingga ke sayuran siap panen serta pengontrolan nutrisi yang terdapat pada air. Yang terakhir, aspek sikap, yaitu yang pertama, menghargai sikap dan perilaku pimpinan dalam memberikan masukan di kanjantongin hidroponik. Yang kedua, menghargai keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam penentuan pola yang terlibat dalam pengembangan usaha. Kegunaan praktek lapang. Setiap kegiatan pasti memiliki kegunaan, termasuk dalam kegiatan praktek lapang, di mana kegunaan praktek lapang ini terbagi atas dua, yaitu bagi mitra belajar dan bagi mahasiswa. Adapun kegunaan praktek lapang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi mitra belajar dapat memperoleh masukan dan saran-saran untuk perkembangan usahanya pada kanjantongin hidroponik. Kemudian, bagi mahasiswa yang pertama, sebagai motivasi diri untuk berwirausaha, dan yang kedua sebagai salah satu syarat tugas akhir pada mata kuliah analisis perancangan dan pengembangan agrosistem atau APAS. Bab 2, tinjauan pustaka. Hidroponik. Hidroponik berasal dari bahasa Yunani yaitu hidroponus. Hidro berarti air,
dan bonus berarti bekerja. Hidroponik adalah teknologi bercocok tanam yang menggunakan air, nutrisi, dan oksigen. Dalam perkembangannya sejak populer 40 tahun lampau, hidroponik telah banyak mengalami perubahan. Media yang digunakan lebih banyak yang disengaja dibuat khusus. Demikian juga dengan wadah-wadah yang digunakan, seperti pada pot. Ada yang sengaja dibuatkan khusus lengkap dengan alat penunjuk kebutuhan air, ada pula yang khusus seperti kerikil sintesis. Kemudian selada. Selada adalah salah satu budidaya yang cukup menarik untuk dicoba. Pasalnya, menanam selada menggunakan metode hidroponik terbilang tidak sulit. Adapun selada termasuk sayuran yang mudah ditanam bagi para pemula. Selada menjadi salah satu jenis sayuran hijau yang cukup digemari untuk hidangan makanan, mulai dari makanan Nusantara hingga makanan internasional, seperti kebab, salad sayur, burger, lalapan bersama sambal, dan lain sebagainya. Pembudidayaan selada dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan semai selada hidroponik. Yang kedua, tahap pindah tanaman selada hidroponik. Ketiga, tahap pembesaran selada hidroponik. Yang keempat, pemanenan selada hidroponik. Kemudian bab 3, metode praktek kerja lapang. Pertama, pendekatan kasus agrosistem, yaitu penentuan mitra belajar. Pemilihan agrosistem kasus dilakukan secara purposive sampling. Alasan memilih agrosistem kasus ini karena tanaman hidroponik pada kanjentongeng hidroponik memiliki peluang pasar yang menjanjikan dan dapat menghasilkan tanaman yang baik serta berkualitas. Tidak hanya itu, letak lokasi usahanya juga strategis karena berada di Kabupaten Maros yang dekat dengan Kota Makassar. Kemudian, metode pendekatan partisipatif. Metode pelaksanaan ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam atau in-depth interview dan melakukan observasi langsung pada kanjentongeng hidroponik. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Praktek lapang analisis perencanaan dan pengembangan agrosistem APAS dilaksanakan di kanjentongeng hidroponik Dusun Kanjentongan Desa Mati Rotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros pada hari Kamis 31 Maret sampai 7 April 2022 pukul 8 WITA sampai selesai. Penentuan posisi penilaian. Dalam kegiatan praktek lapang di kanjentongeng hidroponik, posisi kami yakni sebagai pengamat. Berbagai aspek yang dapat diamati di kanjentongeng hidroponik, yaitu berkaitan dengan pekerjaan, tingkat ketidakhadiran, dan hasil. Kemudian, pertama, jenis dan sumber data. Data yang diperoleh dari praktek lapang ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang kedua, analisis kinerja proses. Adapun tahapan analisis kinerja proses yaitu yang pertama, proses investasi terdiri dari sumber modal dan biaya investasi. Yang kedua, proses produksi terdiri dari proses pengadaan bahan baku, proses produksi, proses pengemasan dan penyimpanan produk. Dan yang terakhir, proses pemasaran terdiri dari proses kegiatan pemasaran produk dari produsen ke konsumen melalui beberapa lembaga pemasaran dan berbagai strategi pemasaran yang digunakan. Ketiga, analisis kinerja hasil. Yang pertama, analisis produksi dan pendapatan. Kedua, analisis kelayakan usaha. Yang ketiga, analisis titik impas atau analisis BEP. Yang terakhir, analisis pulang pokok atau PBP atau payback period. Dan yang keempat, analisis perancangan dan pengembangan, yaitu analisis masalah pengembangan agrosistem atau AMPA, kemudian analisis sasaran pengembangan agrosistem atau ASPA, analisis keputusan, dan analisis perencanaan potensial. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang deskripsi agrosistem kasus, di mana pada bab 4 ini terdapat visi dan misi perusahaan. Adapun visi pada usaha kanjentongeng hidroponik yaitu memperkenalkan sayur sehat kepada masyarakat, dan misinya yaitu memberikan inovasi kepada seluruh kalangan masyarakat agar berkeinginan untuk hidup sehat.
Dan adapun sejarah singkat agrosistem, yaitu usaha kanjatongan hidroponik berdiri pada tahun 2009. Pada awalnya perusahaan ini mencoba teknologi pertanian baru yang dinamakan dengan hidroponik. Dimulai dengan melakukan pembudidayaan dan ternyata hasil dari hidroponik lebih bagus dibandingkan dengan tanaman yang ditanam secara tradisional atau dengan menggunakan media tanah. Pemiliknya pun mulai mempelajari hidroponik secara mendalam, seperti mempelajari buku-buku tentang hidroponik, mencari informasi seputar hidroponik di internet, melakukan korespondensi secara langsung dengan para tenaga ahli pertanian, dan sebagainya. Ia pun mulai menjalankan budidaya tanaman hidroponik dengan menggunakan teknologi low cost yang ada pada saat itu, karena daya beli masyarakat pada tanaman ini masih rendah, hingga pada akhirnya berbagai eksperimen dilakukan dan kanjatongan hidroponik berhasil membuat brand sendiri, yang dimana jenis-jenis sayurannya bebas dari pestisida. Kanjatongan juga berhasil memasok sayuran hidroponik ke berbagai kota, misalnya Kota Makassar. Adapun sumber daya lahan dan bangunan yang terdiri dari sumber daya lahan yang luas lahannya 7 kali 12 meter pangkat 2 dengan status kepemilikan lahan sebagai milik sendiri dan nilainya atau total dari lahan dan bangunannya yaitu 80 juta rupiah. Adapun layout bangunan pada kanjatongan hidroponik yaitu yang ada pada sebelah kiri atas, yang pertama yaitu bak pertama nutrisi yang terdapat pada sebelah kanan atas penyemaian, dan selanjutnya pembesaran, dan yang terdapat pada sebelah kiri kanan bawah yaitu bak kedua nutrisi. Adapun sumber daya di dalam kanjatongan hidroponik yaitu terdapat 7 jenis alat, di mana yang pertama pipa, yang kedua selang, yang ketiga plastik UV, yang keempat pompa air, yang kelima pompa akuarium, yang keenam talang, dan yang ketujuh spons, dengan total nilai penyusutan yaitu berjumlah 2.090.000. Dan adapun sumber daya manusia pada kanjatongan hidroponik, di mana kepala unitnya yang bernama Muhammad Irfan SH dan karyawannya berjumlah 1 orang yang bernama Syawal, di mana Muhammad Irfan ini berumur 33 tahun dengan pendidikan terakhir S1 dan jabatannya sebagai kepala unit, dan Syawal yang berumur 31 tahun, pendidikan terakhirnya SMA, adapun jabatannya sebagai karyawan dan digaji per panen yaitu sebesar Rp200.000. Dan analisis kinerja proses, di mana dalam analisis kinerja proses ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang proses investasi. Usaha kanjatongan hidroponik berdiri pada tahun 2009. Usaha ini pada awalnya hanya ingin mencoba teknologi pertanian yang baru, yaitu tentang pembudidayaan tanaman, dan ternyata hasilnya lebih bagus jika dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan tradisional. Hal itulah yang membuat pemiliknya sampai tertarik dengan usaha ini dan melanjutkannya sampai sekarang. Yang kedua yaitu sumber modal. Modal yang dipakai dalam menjalankan usaha kanjatongan hidroponik ini yaitu berasal dari dana pribadi yang sebesar 30 juta rupiah. Adapun biaya investasi. Biaya investasi merupakan biaya yang digunakan untuk menjalankan usaha. Biaya investasi ini terdiri dari biaya tetap dan modal kerja atau biaya variabel. Adapun biaya tetapnya yang terdiri dari 2 jenis investasi, lahan dan bangunan yang senilai 80 juta rupiah, peralatan dengan nilai barunya 1.820.000 sehingga menghasilkan total 81.820.000. Adapun biaya variabelnya yang terdiri dari modal kerja dengan nilai investasi 30 juta sehingga totalnya 30 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tentang proses produksi. Proses produksi juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, proses pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku pada kanjatongan hidroponik yaitu dimulai dengan pembelian pada toko-toko khusus seperti di bibit bunga dan akar hidroponik yang berupa bibit pakcoy, selada, kangkung, dan pagoda dibeli dalam bentuk kemasan dan ukurannya yang berbeda-beda antara satu bibit dengan bibit yang lain. Adapun proses produksinya dapat dilihat pada tabel. Dan selanjutnya yaitu proses pengemasan dan penyimpanan produk.
di mana proses pengemasannya yaitu sayur dimasukkan ke dalam kantong plastik dari jenis plastik PP atau ada juga dari jenis plastik PE. Kantong plastik diberi lubang pada beberapa bagian permukaannya untuk sirkulasi udara. Kegunaan dari kemasan dalam bentuk ini adalah untuk mengurangi penguapan yang berlebihan untuk memperpanjang shelf life dan mengurangi kemungkinan kontaminasi silang. Dan selanjutnya itu proses pemasaran. Proses pemasaran pada kanjatongan hidroponik dimulai dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul ke pedagang pengecer, pedagang pengecer ke konsumen. Dan selanjutnya itu tentang marketing mix, di mana marketing mix pada kanjatongan hidroponik itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama strategi produk. Strategi produk yang dilakukan oleh usaha kanjatongan hidroponik yaitu terletak pada produk yang ditawarkan, di mana sayuran merupakan kebutuhan pokok hampir seluruh orang dan dengan adanya sayuran yang tingkat mutu atau kualitas terjamin, maka dapat menggait konsumen untuk mencobanya. Yang kedua yaitu strategi price atau harga. Strategi harga yang dilakukan pada usaha kanjatongan hidroponik yaitu dengan menjual dengan harga jual 30.000 per pieces kepada pedagang atau kepada distributor. Adapun strategi place atau strategi distribusi, yaitu dilakukan dengan melalui saluran 2 tingkat atau melalui 2 perantara, yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Dan strategi promosinya, yaitu memperkenalkan produk secara langsung, seperti dari mulut ke mulut, dan menggunakan sosial media seperti Instagram dan WA. Selanjutnya, analisis kinerja hasil. Analisis kinerja hasil terdapat juga beberapa bagian. Yang pertama tentang analisis produksi dan pendapatan, di mana pada analisis produksi dan pendapatan agrosistem kanjatongan hidroponik Maros ini dengan jumlah produksinya 300 pieces dengan harga produk 30.000 per kilogram dengan mendapatkan penerimaan 9 miliar dengan biaya tetap 81.820, biaya variabel 30 juta dengan menghasilkan total biaya 111.820 dengan pendapatan 8.888.180.000. Adapun analis kelayakan usaha, di mana dengan rumus R per C rasio sama dengan total penerimaan dibagi total biaya, di mana total penerimaannya 9 miliar dibagi total biayanya 111.820 sehingga menghasilkan RC rasio yaitu senilai 80,48, di mana artinya jika RC rasio lebih besar dari 1 maka suatu usaha dinyatakan untung atau layak untuk dijalankan. Selanjutnya analisis titik impas atau biasa disebut dengan analisis BEP. Di dalam analisis BEP ini terdiri atas 2, yaitu BEP dalam unit yang dengan rumus BEP sama dengan VC bagi P dikurang VC bagi pieces, di mana VC-nya 81.820 dengan harga 30 juta, VC-nya 30 juta rupiah dengan harga 30 juta, sehingga menghasilkan nilai BEP 2.202 sehingga menghasilkan BEP 2,82. Artinya, usaha kanjatongan hidroponik dapat mengalami balik modal jika bisa menjual 2,82 pieces sayuran hidroponik dalam 1 bulan dan akan mendapatkan keuntungan jika lebih dari itu. Adapun BEP dalam satuan rupiah atau omset penjualannya, yaitu dengan rumus BEP sama dengan VC dibagi P dikurang VC bagi pieces dibagi S, dengan VC 81.820 dengan harga 30.000, VC-nya 1.000 dengan harganya 30.000 sehingga menghasilkan BEP sebesar 84.350.515. Artinya usaha kanjatongan hidroponik
dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 84.350.515 yang merupakan omset penjualan. Selanjutnya, analisis pulang pokok atau PBP atau payback period, di mana PBP-nya atau nilai investasinya sebesar 81.820, keuntungan per tahunnya 8.888.180.000 dikali dengan 12 bulan sehingga menghasilkan PBP sebesar 0,076. Adapun peta kinerja agrosistem kasus dapat dilihat pada tabel. Dengan keterangan gambar, yang pertama, modal yang berasal dari usaha ini digunakan untuk pengalokasian sumber daya. Sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya lahan dan bangunan, peralatan, manusia, dan finansial dialokasikan untuk proses investasi dalam usaha ini. Hasil dari proses investasi dikembalikan kepada pengalokasian sumber daya perusahaan. Selanjutnya, hasil dari sumber daya finansial digunakan untuk pasar modal. Sumber daya yang diinvestasikan oleh usaha ini melalui proses investasi yang diperoleh dari pasar modal. Sumber daya yang disediakan oleh pasar modal diinvestasikan melalui proses investasi. Sumber daya yang dimiliki digunakan dalam proses pengadaan bahan baku. Proses pengadaan bahan baku berasal dari pasar input. Pasar input menyediakan bahan baku untuk proses pengadaan bahan baku berupa bibit. Pengadaan bahan baku mempengaruhi lingkungan alam sekitarnya karena areal yang dibutuhkan secara tidak langsung akan mempengaruhi ekologi lingkungan alam. Selanjutnya, sumber daya finansial digunakan untuk membeli bibit. Bahan baku yang ada akan diolah dalam proses produksi. Bibit yang berasal dari pasar input akan diproses dalam proses produksi. Sumber daya berupa sumber daya peralatan digunakan dalam proses produksi. Produk yang dihasilkan dari proses produksi akan disampaikan ke konsumen melalui proses pemasaran. Proses pemasaran yang dilakukan usaha ini yaitu melalui pasar output seperti kepada penyalur. Sumber daya manusia dan finansial digunakan dalam pelaksanaan proses pemasaran. Hasil dari kegiatan pemasaran yang melibatkan pasar output, penerimanya akan dimanfaatkan untuk pengadaan sumber daya yang dibutuhkan. Lingkungan sosial mempengaruhi pemasaran di mana sayur yang diperoleh konsumen berasal dari usaha ini atau penyalur. Yang terakhir, proses pemasaran mempengaruhi lingkungan sosial, yaitu kebutuhan konsumen terhadap sayuran hidroponik yang diproduksi oleh Kanjatengong Hidroponik. Selanjutnya yaitu bab 5, problematisasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan tabel 7, masalah yang telah diidentifikasi pada usaha Kanjatengong Hidroponik yaitu terhambatnya proses produksi dan kurangnya sumber daya lahan serta bangunan seperti greenhouse yang panas, kadar pH air yang sering berubah-ubah, tempat penyemaian yang sempit, air selalu menggenang dalam pipa, dan pembusukan pada akar serta kurangnya sumber daya manusia dan finansial seperti kurangnya karyawan, di mana masalah ini juga mempengaruhi proses produksi. Selanjutnya yaitu tabel 8 mengenai daftar fakta, masalah, dan sasaran usaha Kanjatengong Hidroponik. Fakta pertama yaitu sayuran hidroponik mudah rusak ketika terkena panas matahari yang berlebihan dan juga air hujan. Masalahnya yaitu greenhouse panas dan sasarannya memperbaiki atap polikarbonat. Fakta yang kedua yaitu tidak adanya atap sehingga air hujan mudah masuk dalam bak. Masalahnya kadar pH air sering berubah-ubah, sasarannya yaitu memperbaiki atap polikarbonat dan memperbaiki aliran air. Fakta yang ketiga yaitu sayuran hidroponik yang ditanam masih sedikit. Masalahnya yaitu tempat penyemaian yang sempit, sasarannya menambah luas lahan pada tempat penyemaian. Fakta keempat yaitu kotoran seringkali mengendap dalam pipa. Masalahnya yaitu air selalu menggenang dalam pipa. Sasarannya perbaikan pada sistem hidroponik. Fakta yang kelima adalah akar terendam
secara terus-menerus. Masalahnya yaitu pembusukan pada akar. Sasarannya perbaikan pada sistem hidroponik. Fakta yang keenam, hanya satu karyawan yang mengelola proses produksi. Masalahnya yaitu kurangnya karyawan pada pemantauan proses produksi, serta sasarannya karyawan yang cukup. Selanjutnya yaitu penentuan masalah utama. Masalah utama yang dihadapi oleh Kanjatong hidroponik adalah greenhouse panas. Masalah ini terjadi diakibatkan karena greenhouse kurang layak sehingga bak nutrisi mudah dimasuki oleh air ketika hujan. Hal ini berpengaruh terhadap proses produksi yang terjadi di Kanjatong hidroponik. Kemudian struktur pohon masalah. Pohon struktur masalah dari Kanjatong hidroponik yaitu kadar pH air sering berubah-ubah, air selalu menggenang dalam pipa, pembusukan pada akar, sayuran mudah rusak merupakan masalah antara. Greenhouse panas merupakan masalah utama dan produksi kurang lebih maksimal merupakan masalah akibat. Kemudian penetapan sasaran. Yang pertama memperbaiki atap polikarbonat, yang kedua memperbaiki atap polikarbonat dan memperbaiki aliran air, yang ketiga layak untuk produksi, yang keempat perbaikan pada sistem hidroponik, yang kelima karyawan yang cukup. Kemudian penentuan sasaran utama. Sasaran utama yang akan dilakukan di Kanjatong hidroponik untuk penanganan pada usaha kasus setelah melakukan pengkajian, maka sasaran utama adalah memperbaiki atap polikarbonat. Dengan demikian sasaran-sasaran antara dapat juga tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu struktur pohon sasaran. Pohon struktur sasaran pada Kanjatong hidroponik yaitu perbaikan pada aliran air, perbaikan pada sistem hidroponik, perbaikan pada sistem hidroponik dan sayuran lebih fresh merupakan sasaran antara, serta karyawan yang cukup dan penambahan luas lahan merupakan sasaran antara. Kemudian perbaikan atap polikarbonat merupakan sasaran utama dan produksi lebih maksimal merupakan sasaran akibat. Bab 6. Desain tindakan. Next. Yang pertama adalah alternatif tindakan yang terdiri dari pembersihan bak, penampungan air, beralih ke sistem NFT. Beralih ke sistem NFT merupakan alternatif tindakan. Kemudian, perbaikan pada aliran air, perbaikan pada sistem hidroponik, perbaikan pada sistem hidroponik, dan sayuran lebih fresh merupakan sasaran antara. Perbaikan pada atap polikarbonat merupakan sasaran utama. Kemudian, produksi lebih maksimal merupakan sasaran akibat. Perluasan area pada lahan penyemaian merupakan alternatif tindakan. Penambahan lahan merupakan sasaran antara. Perekrutan karyawan merupakan alternatif tindakan, dan karyawan yang cukup merupakan sasaran antara. Analisis keputusan 1. Pada tabel 10, analisis keputusan Kanjatong hidroponik yaitu tindakan mengganti atap polikarbonat, dan pernyataan keputusan adalah menentukan merek atap polikarbonat. Kriteria keputusan yang pertama adalah berdasarkan kualitas, kemudian yang kedua adalah berdasarkan harga yang murah. Dan alternatif keputusan pertama memasang atap polikarbonat solarit, yang kedua adalah memasang atap polikarbonat dengan merek Dr. Son. Analisis keputusan 2. Pada tabel 12, analisis keputusan Kanjatong hidroponik.
memiliki tindakan membersihkan bak penampungan air. Pernyataan keputusan adalah menentukan alat yang ingin dipakai. Kemudian kriteria keputusan yang pertama adalah berdasarkan alat yang bersih. Yang kedua adalah berdasarkan harga yang murah. Kemudian alternatif keputusan yang pertama adalah menggunakan alat yang steril. Yang kedua adalah menggunakan alat yang seadanya. Analisis keputusan 3. Pada tabel 14, analisis keputusan kanjeng hidroponik. Tindakan, perluasan area pada lahan penyemaian hidroponik. Kemudian pernyataan keputusan, menentukan luas penambahan lahan. Kemudian kriteria keputusan yang pertama adalah cukup untuk tempat produksi. Yang kedua adalah tempat produksi sesuai standar. Dan alternatif keputusan yang pertama, menambah tempat penyemaian, yakni 5 kali 1 meter. Yang kedua, menambah tempat penyemaian seluas 3 kali 1 meter. Analisis keputusan 4. Tabel 16, analisis keputusan kanjeng hidroponik. Tindakan, beralih ke sistem NFT. Pernyataan keputusan, menentukan sistem hidroponik. Kriteria keputusan yang pertama adalah berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan mudah dalam pelaksanaannya. Kemudian alternatif keputusan yang pertama, memperbarui sistem hidroponik. Yang kedua adalah tetap pada sistem DFT. Analisis keputusan 5. Pada tabel 18, analisis keputusan kanjeng hidroponik. Tindakan, merekrut karyawan. Pernyataan keputusan, menentukan kegiatan dalam perekrutan karyawan. Kriteria pertama, memiliki pengetahuan tentang hidroponik. Yang kedua, berpendidikan tinggi. Dan alternatif keputusan yang pertama adalah menyeleksi calon karyawan. Yang kedua, training karyawan. Tindakan terpilih. Alternatif tindakan terpilih tersebut antara lain. Yang pertama, memasang atap polikarbonat solar light. Yang kedua, menggunakan alat yang steril. Yang ketiga, menambah tempat penyemaian seluas 5 kali 1 meter. Yang keempat, memperbarui sistem hidroponik. Dan kelima, menyeleksi calon karyawan. Matriks perencanaan dan pengembangan agrosistem. Tabel 20, matriks perencanaan dan pengembangan kanjeng hidroponik. Uraian tujuan sesuai tingkatan. Dampak, produksi lebih maksimal. Sasaran utama, memperbaiki atap polikarbonat. Sasaran antara, perbaikan pada aliran air. Penambahan lahan, perbaikan pada sistem hidroponik dan karyawan yang cukup. Kemudian ukuran tercapainya tujuan, yaitu hasil produksi yang maksimal, suhu pada greenhouse lebih baik, bak penampungan menjadi lebih bersih, tenaga kerja lebih leluasa dalam melakukan produksi, tanaman lebih subur, dan karyawan tidak kewalahan dalam menangani proses produksi. Dan yang terakhir adalah sistem informasi pengendalian. Yang pertama, laporan kepala unit, dan laporan kepala unit. Lanjutan, tabel 21, tindakan, sarana dan biaya pengembangan kanjeng hidroponik. Tindakan, memasang atap polikarbonat solarite. Sasaran yang diperlukan adalah dana sebesar 2 juta rupiah. Yang kedua, menggunakan alat yang steril. Sarana yang diperlukan adalah dana sebesar 250 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah penambahan tempat penyemaian seluas 5 kali 1 meter. Sarana yang diperlukan adalah dana dan sumber daya lahan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tindakan keempat, pembaruan sistem hidroponik. Sarana yang diperlukan adalah dana sebesar 25 juta. Yang kelima adalah menyeleksi calon karyawan. Sarana yang diperlukan adalah dana sebesar 400.000. Rencana tindakan tabel 22. Rencana kerja usaha pengembangan kanjeng hidroponik. Tindakan pertama adalah memasang atap polikarbonat solarite. Kemudian penanggung jawabnya adalah karyawan. Hasil kegiatannya adalah suhu pada greenhouse lebih sejuk pada bulan pertama. Yang kedua, menggunakan alat yang steril. Penanggung jawab karyawan. Hasil kegiatan bak menjadi bersih pada bulan pertama.
Yang ketiga, penambahan tempat penyemaian seluas 5 kali 1 meter penanggung jawab bagian kepala unit. Hasil kegiatan, tempat penyemaian menjadi lebih luas sehingga produksi lebih meningkat pada bulan kedua. Yang keempat, memperbarui sistem hidroponik. Penanggung jawab adalah kebagian kepala unit. Hasil kegiatan adalah produksi meningkat pada bulan pertama. Dan yang terakhir, yang kelima, menyeleksi calon karyawan. Penanggung jawab adalah bagian kepala unit. Hasil kegiatan adalah pembagian kerja merata pada bulan ketiga. Selanjutnya yaitu bab 7, refleksi. Aspek pengetahuan yang pertama, mengetahui manajemen dan organisasi perusahaan Kanjatongeng Hidroponik Maros. Yang kedua, mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam pembudidayaan hidroponik. Yang ketiga, mengetahui proses dari penyemaian hingga panen. Yang keempat, mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan. Kemudian selanjutnya aspek keterampilan. Melalui metode analisis perancangan dan pengembangan agrosistem atau APAS dapat memudahkan dan membuat terampil dalam melakukan analisis tindakan pada usaha Kanjatongeng Hidroponik Maros. Yang terakhir aspek sikap, menghargai sikap dan perilaku pimpinan perusahaan dalam memberikan masukan di Kanjatongeng Hidroponik Maros. Yang kedua, menghargai keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam penentuan pola yang terlibat dalam pengembangan usaha. Sekian pemaparan dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.